Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor buku autobiografi pertama yang ditulis dengan kaidah sastra. Netizen, hari ini seperti biasanya saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, senior saya, Mas Eros Djarot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Mas Eros Djarot ini orang yang paripurna ya. Kenapa saya katakan paripurna? Beliau seniman, budayawan, politisi senior, dan juga jurnalis. Makanya saya sebutnya dia seorang yang paripurna. Dan menarik, hari ini tidak seperti biasanya perbincangan saya. Saya ingin memperlihatkan kepada netizen, ini ada buku dua karya Mas Eros. Satu adalah autobiografi Mas Eros Djarot, perjalanan hidup Mas Eros Djarot bagian pertama. Berarti bagian kedua akan terbit selanjutnya. Kemudian yang kedua, buku kedua adalah Apa Kata Sahabat. Jadi Apa Kata Sahabat ini, sahabat-sahabat Mas Eros ini menjelaskan tentang siapa sebenarnya Mas Eros. Oke netizen, kita ingin diskusikan kedua buku Mas Eros ini yang menurut saya luar biasa. Mas Eros, saya ini udah baca, tapi nggak seluruhnya ya, baru sebagian, utamanya di autobiografi Mas Eros. Ini agak beda, saya biasa membaca berbagai macam autobiografi para tokoh, tapi biasanya agak kaku. Ini saya lihat dikemas dalam bentuk yang apa ya, seperti kita membaca novel begitu. Dia mengalir begitu saja. Tapi saya nggak heran karena Mas Eros adalah seorang seniman besar, budayawan, penulis, jadi pasti bisa membuat buku ini yang tadi dalam bayangan saya agak kaku, ternyata nikmat dibaca. Dan yang luar biasa bagi saya isinya Mas Eros, nggak apa-apa saya kuliti ya, menarik sekali karena banyak orang hanya mengetahui Mas Eros ini seniman budayawan. Kemudian dalam perjalanannya jadi politisi di PDIP. Tapi yang luput dari bacaan netizen bahwa Mas Eros ini orang yang juga mendirikan dulu namanya tabloid Detik di masa Orde Baru. Dan saya sering baca ini Mas Eros. Ini adalah tabloid yang ditunggu di setiap minggu. Kenapa ditunggu di setiap minggu? Karena dia kritik tajam pemerintahan Orde Baru pada saat itu ya. Jadi ini menjadi semacam media alternatif kita pada saat itu. Yang rata-rata zaman Orde Baru itu kan medianya disetir ya Mas Eros ya. Jadi kalau kritis sedikit mungkin nggak bisa naik. Jadi yang saya sering baca pada zaman Orde Baru itu ada dua. Ketika Detik mulai muncul, The Tabloid saya baca. Kemudian juga Tempo. Karena menurut saya ini dua media yang memberikan, mencerahkan kita dan apa itu memandu kita untuk tetap berani melakukan perlawanan-perlawanan. Itu yang netizen mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Mas Eros inilah juga yang termasuk salah satu pendiri tabloid Detik. Mungkin kemudian yang dalam evolusinya menjelma sekarang jadi Detikcom. Mungkin gitu kira-kira Mas Eros ya. Baik Mas Eros, perjalanan Mas Eros ini cukup panjang. Ketika jadi seniman, itu luar biasa. Satu karya monumental menurut saya, film Cut Nyadien. Mas Eros sutradaranya, penulisnya, dan lain-lain sebagainya. Salah satu artis yang dapat Piala Citra itu hari Christine Hakim ya, Mas Eros ya. Dan film Cut Nyadien ini meraih 7 kategori ya, 7 kategori Piala Citra. Saya nggak pernah melihat satu film di Indonesia yang meraih begitu banyak Piala Citra, Mas Eros. Satu. Kemudian yang kedua, saya kan suka ikuti nih dunia perfilman Mas Eros. Kenapa saya ikuti? Saya nggak tertarik. Di masa lalu, Piala Citra itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa begini Mas Eros? Pada saat itu penjuriannya boleh dikatakan ketat dan fair. Tidak seperti zaman sekarang. Kadang-kadang orang dapat Piala Citra, saya kaget-kaget. Ini kenapa dia bisa dapat Piala Citra gitu, kira-kira gitu ya Mas Eros. Jadi luar biasa. Belum lagi perjalanan lainnya Mas Eros ya. Ada hal juga yang menarik di buku ini Mas Eros. Perlu Mas Eros jelaskan kepada kita. Ternyata setelah saya baca buku ini, orang yang memandu Mega menjadi seorang politisi ya, itu adalah Mas Eros Djarot. Kenapa Mas Eros Djarot mau memandu Mega menjadi seorang politisi? Karena Mas Eros diperintahkan oleh kakaknya Ibu Mega
yang bernama Guntur Soekarno Putra. Yang Mas Eros Jarot panggil, kalau dalam buku ini saya lihat Mas To. Ya Mas To. Ya. Bisa diceritakan sedikit Mas Eros? Ya gini. Saya ini sebetulnya apa ya? Sebetulnya kejenuhan saya di politik, gitu kan. Saya ini kan dulu di Jogja seorang geseni gitu ya. Seniman, budayawan. Bukan. Belum tahu apa-apa itu. Mas Eros ya, merendahkan diri lagi. Masih geseni gitulah ya. Saya juga sering, sudah mulai Pak Bagong Sudiarjo, bapaknya Butet, senior saya juga. Nah, waktu saya dari Jogja gitu karena udah ada G30S itu kan. Iya. Nah, bahwa saya menerang. Saya sedikit pun masuk ke wilayah politik. Oke. Saya di Tanjung Pandan, saya nggak boleh itu. Orang nggak boleh tahu bahwa saya dari GSNI dan segala macam, dan saya tidak boleh sedikit pun menyentuh dunia politik sama Bapak. Nah, jadi saya sana tuh ya sama Mas Slamet. Ya. Apa ya bikin pramuka. Saya ikuti pramuka. Nah, di pramuka itulah mulai saya gimana? Saya nggak mau karena bentang-bentang ayah saya komandan di sana, terus kita mau saya nanya, nggak mau. Yeah. Saya bikin pertunjukan nah mulailah dari situ, karena nggak ada kegiatan sebagai dua anak GSNI, terus kegiatannya hanya belajar aja, gitu. Saya bangunlah itu. Saya waktu SMP kelas 3 saja, saya sudah menulis sebuah drama pendek ya. Saya jadi saudaranya. Mas Slamet itu art director, main juga nggak mau dia kan. Nah dari situ bahkan untuk supaya mencari dana, saya Mas Slamet nyanyi berdua. Ngamen nih? Terpaksa hanya nggak ngerti kita itu. Kan saya bukan. Lagi mencari jati diri ya Mas ya? Iya, di keluarga saya itu memang itu ibu saya dan om saya. Ada dua jadi kehidupan saya itu ya. Kalau dari sisi bapak saya, santri. Kiai. Ya. Sedangkan kalau dari ibu saya, bapaknya itu Seram Tenar. Kayak ya inilah ningratnya orang Banten tuh ya. Dari bupati, patih segala gitu ya. Nah, di dua wilayah itu ibu saya tuh kesenian ya. Dia seorang pemahat segala seniman. Kakek saya juga begitu pengukir yang bagus. Om saya tuh penyanyi serius semua. Ya, jadi saya terbiasa begitu. Terbiasa hidup di dunia seni, Mas. Iya, tapi dengan penderitaan saya sebagai anak perceraian itu ya. Nah, memang kan nggak seperti orang normal gitu kan. Jadi sensitivitas kita itu lebih dari yang lain. Karena harus ketemu ibu tuh setahun cuma 1 kali. Oleh bapak boleh, supaya nggak cengeng gitu ya. Nah, dari situlah saya sama Mas Slamet berdua tuh selalu kadang-kadang ngeliat kalau hari ibu ya, saya Mas Slamet tuh ngumpet di kolong, nggak mau sekolah karena malu gitu ya. Netizen yang dimaksud Mas Eros, Mas Slamet ini adalah Slamet Raharjo. Ya, Slamet Raharjo gitu ya. Saya sering nulis gitu ya. Lebih mengutamakan ketertekanan kita ya, batin kita. Sehingga banyak hal-hal di situ kita mulai menjadi anak yang sensitif gitu ya. Nah, mulai dari situ waktu mulai pindah di Jakarta, SMA kelas 1 pun nggak ngerti gimana cara main musik tuh nggak ngerti. Saya karena bapak saya tuh marah waktu itu kan, karena dianggap terlibat PKI G30 PKI gitu kan. Padahal dia anak kiai kan marah kan. Masa anak kiai dibilang saya ikut PKI? Iya, marah. Ternyata ya cuma 3 bulan semua selesai semua. Nah, baru di situ di Jakarta ini kan anak-anaknya kan bandel semua ya. Saya sekolah di Budut situ. Sampai saya di SMA 1 saya nggak betah gitu. Saya di sorenya. Nah, di situ anak-anak itu bandel semua, ya kan? Nanti pada ribut, setiap hari kita berantem tuh. Tapi kok kalau begini terus gimana ya? Mulailah saya tertarik. Gimana kalau main musik aja deh gitu ya. Nah, saya baru belajar sama orang namanya Gultom tuh, dia Deloitte, orang Deloitte itu ya. Deloitte dulu ya? Iya. Band Deloitte? Iya. Saya bilang, gimana sih caranya main gitar? Ya itu dia ngajarin. A, B, C, D-nya kayak gitu. Dia itulah ya, si Andre Gultom tuh dia orang yang ngajarin saya. Nah, kemudian disitulah saya mulai. Daripada saya
Ya nakal banget ya, saya tukang berantem tuh ya. Jadi Mas Eros ini masa mulia yang Badung juga ya? Ya iya iyalah, itu kan tau lah. Nah, Andi Apto kalau denger denger rekaman saya, anak Siliwangi beberapa yang pasti kenal saya lah ya. Emang dulu begitu Hari Braf segala itu ya. Nah mulailah saya bermusik. Jadi salah kalau orang bilang seolah-olah enggak, kepaksa, musik itu kepaksa. Nah dari situ saya mulailah ikut ngeband. Daripada ribut-ribut daripada saya berantem tiap hari gitu kan, saya main musik. Nah dari mulai musik itulah saya mulai banyak bergaul di musik. Sampai akhirnya, nggak tahu, saya tuh punya keyakinan ya, dari saya kecil itu selalu bahwa pemikiran itu penting, imajinasi itu penting. Jadi saya putuskan, kalau pada nyanyi kan pada nyanyi lagu-lagu orang tuh ya. Kenapa sih nggak bikin sendiri lagu gitu? Akhirnya ya? Mas Eros mencipta lagu. Ya, dan itu lagu pertama saya tuh gini. Saya adalah pacar monyet itu kan ya, SMA. Waktu saya mau pergi ke Jerman, pertama kali saya bikin lagu ya. Saya mau kasih dia nih. Pacarnya ya? Iya, gimana tapi ya caranya supaya dia tahu. Makanya saya bilang, nih saya harus masuk televisi, gitu kan. Nah saya kan gimana tuh, caranya gimana masuk televisi? Dulu kan susah orang masuk. Susah. TVRI. Iya, nah saya sahabat sama Bambang Tri, itu anaknya Pak Harto kan. Iya. Dia minta saya suruh ikut sama dia saya seniornya, dia juniornya main musiknya ya di Krabs itu. Sama Rosano Barak, Sano tuh ya, sama Aling. Oke, saya bilang, saya telepon TVRI, halo, gini, baru ditolak. Apa alasannya? Terus saya telepon, nggak apa-apa deh. Kalau memang ditolak nggak apa-apa, kalau memang mau lihat kami, datang aja ke Cendana. Cendana mana? Ya di rumahnya Pak Harto, di depannya. Dasar orang Indonesia Mas ya. Eros kerjain nah? Iya, dasar orang Indonesia langsung datang. Udah ngelihat di situ rumahnya Pak Harto di depannya gitu kan. Wah ini gawat juga kalau nggak diterima. Langsung saya bilang, pokoknya gimana caranya tanggal sekian-sekian saya harus muncul di TV. Tampil ya? Iya. Jadi itulah pertama kali saya tampil gitu ya dengan karangan sendiri. Apa itu lagunya pada saat? Ya namanya Flamboyan. Oke, Mas Eros sampai di situ. Ini kan Mas Eros punya karya-karya luar biasa ya, menurut saya sangat melegenda dan hampir sebagian besar karya-karya lagu yang diciptakan Mas Eros itu dinyanyikan oleh Chrisye. Salah satunya yang paling terkenal adalah Badai Pasti Berlalu. Kapan diciptakan itu Mas, Badai Pasti Berlalu? Itu panjang itu ya, karena habis gini deh. Karena waktu itu saya nonton film, saya baru mendarat dari luar negeri, Teguh Karya. Saya datang, dia kebetulan mau menunjukkan saya, Mas Slamet bilang, ini ada film nih, Dek, yuk ikut yuk, lihat Ras Kopi namanya ya. Saya masuklah ke situ, lagi nonton, karena mulut saya kan nggak bisa berhenti kalau ada hal-hal yang saya harus suarakan. Begitu saya lihat, lagi nonton begini kan, Ras Kopi itu, tahulah kalau orang-orang film ya, membosankan. Begitu saya lihat tuh ada adegan, saya bilang nggak pas. Bukan biasanya ternyata orang nonton Ras Kopi itu sutradara kan, wah nggak boleh diganggu gitu ya. Ya namanya juga anak nggak tahu, baru tahu ya kan ya. Saya kan dari Jerman lagi orang bebas gitu. Lagi diputer, itu saya nyeletuk. Wah nggak mungkin tuh kayak begitu, gitu kan. Itu kalau orang tertekan nggak mungkin begitu. Langsung Teguh Karya berdiri. Teguh Karya. Siapa yang ngomong itu? Saya Steve, saya panggil dia Steve ya. Teguh Karya itu namanya Steve Lim kan. Saya Om Steve, dasar lo ya gitu. Jangan ngomong gede aja itu ya. Buktiin, jangan ngomong gede. Sekarang lo harus bikin musiknya. Lo katanya sudah sukses di tim teman-teman Juki waktu itu ya main. Coba buktiin, jangan ngomong gede aja. Ya oke, ya bilang gitu kan. Lanjut, begitu keluar, Mas Slamet nanya, kamu gila apa ya? Kamu ngerti nggak bikin musik film? Nggak ngerti Mas. Gitu. Loh kamu kok bilang iya tadi? Ya dia nantang, masa saya nggak bilang nggak gitu kan ya. Nah dari situ saya bikin Badai Pasti Berlalu. Makanya saya bilang pada seluruh seniman tuh ya, imajinasi itu penting ya.
Saya bilang, iya kan, saya nggak tahu apa sih musik film ini, iya kan? Karena beda dengan musik biasa ya? Iya. Tahu apa yang saya lakukan? Saya tuh seminggu penuh itu nonton TV aja. Nyetel tuh, dulu kan masih pakai apa sih? Video gitu ya, kaset itu ya. Kaset, Ya, saya bolak-balik. Nanti suaranya saya matiin, saya nyanyiin pakai mulut, tang tang teng teng tang teng gitu ya. Nah, dari situlah saya memberanikan diri. Lalu saya lihat, waduh, kalau saya suruh bikin orkestra kayak gitu, dari mana kemampuan saya? Tapi nggak unik kan, karena udah biasa. Iya. Lalu saya tariklah orang-orang dari keroncong tugu, ya kan? Dengan nyanyian juga yang langgamnya itu ya. Saya buat sedemikian rupa sehingga unik kan. Nah, lahirlah musik pertama yang saya buat namanya film Kawin Lari. Setelah membuat itu, ya sudah pokoknya begitu diterima ya. Aduh, alhamdulillah. Saya pergi ke Jerman, gitu. Pulang sana. Di Jerman sampai di Paris saya lagi di Paris. Dulu Mas Eros. Mas Eros berangkat ke Jerman itu dalam rangka melanjutkan studi ya? Ya, studi. Studi tentang seni? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Bidang apa, Mas? Saya itu dulu pernah mau disponsor namanya Frank Ratimore itu. Oke. Itu apa yang main Zorro tuh ya, di film Zorro. Kalau umur saya udah tahu film Zorro tuh. Kalau dia senang sama saya mau di sekolah musik di Italia. Oke. Cuman pacar saya kan nggak mau begitu, dia mau saya jadi insinyur. Jadi minta Mas Eros sekolah teknik? Ya, dan memang dulu kami, karena saya dianggap terlalu dekat dengan keluarga Bung Karno, saya hanya boleh teknik. Oke. Yang pasti. Oke. Sekolah sosial aja nggak boleh, sosial politik nggak boleh. Diharapkan jadi insinyur? Ya, saya jadi insinyur. Pergi ke sana. Waktu pulang ke sini itulah saya buat ya. Okay. Dan waktu dibuat itu, saya begitu sampai Paris, saya lagi tidur di apartemen pacar gitu ya, sama keluarganya. Tiba-tiba pagi-pagi telepon itu, Mas Slamet telepon. Kri, saya bangun. Halo, udah Mas, kamu menang Piala Citra. Maksudnya apa? Nggak ngerti saya tuh. Musik kamu menang Piala Citra. Kategori musik ya? Oke. Maksudnya, kamu tahu Oscar kan? Dia bilang gitu. Iya tahu Mas. Nah itu kamu juga musiknya menang. Oh ya, sama sekali nggak ngerti. Saya aku biasa-biasa aja. Iya. Begitu saya taruh gitu, siangnya saya dipanggil Ramadan KH. Mengatur Ramadan KH. Ros, sini loh. Kenapa? Ternyata kamu menang gini. Waduh, buat juga gitu gini. Nah, itu kategori musik film ya? Musik film. Saya tidak merasa. Karena saya anggap tuh kan, ya saya pikir gitu aja kok dapat gitu. Iya. Jadi saya nggak merasa apa-apa. Nah yang keduanya baru pulang, saya kan selalu pulang balik-balik gitu ya. Kemudian setahunnya lagi saya pulang ke Indonesia dalam liburan summer. Oke. Saya ditantang lagi, baru bikin Badai Pasti Berlalu. Jadi waktu itu Mas Eros masih dalam status kuliah di Jerman ya, terus balik karena summer liburan ke Indonesia, terus ditantang buat lagu lagi. Iya. Nah, saya selalu pulang pergi begitu. Oke. Dan waktu saya diminta Badai Pasti Berlalu, itu prosesnya panjang lah ya. Saya bikin dulu, dan saya tuh, bayangkan ya, ini guru yang ngajarin saya. Guru Soekarno? Ya, saya nggak bisa main piano, nggak ngerti gitu kan. Saya bilang, Gur, karena kan saya di rumah Bufat, saya kan tinggal di rumah Bufat sama guru ya. Waktu itu guru masih sangat maco gitu. Jadi saya yang kayak apa? C terus hanya C, D, sampai E gitu ya udah. Dari situlah saya selama 2 bulan atau sebulan lebih gitu ya, nggak keluar kamar, nggak keluar mana, main piano aja terus gitu ya. Sampai akhirnya saya ciptakan lagu itu. Badai Pasti Berlalu. Dari saya belajar loh ini ya. Setelah jadi saya panggil Chris lo nyanyi ini deh. Dia nyanyi ini deh. Aduh Ros, suara gua gimana nih? Gua kan nggak biasa solo. Udah keren, dia bilang gitu kan ya. Akhirnya dia mau. Terus saya bilang, Chris, siapa ya yang bisa jampingin gue untuk meng-arrange ini? Oke. Tapi jangan yang ini, jangan yang orkestra gitu. Yang anak musik tapi punya visi klasik. Dikenalkanlah saya ke Yoki. Saya datang ke Yoki, saya bilang, Yok, kenalin itu kan dia masih rada, dia agak gitu kan, agak apa ya, agak biasa anak muda pada saat itu. Agak ngerokok gitu, ngerokok yang aneh itu kan. Saya agak teler gitu.
Saya bilang saya dengerin ini gini, tapi saya rocker. Oh nggak apa-apa. Yang penting kamu suka klasik. Oh saya dulu pernah gitu ya, les gitu. Ya udah, arahannya begini. Kamu dengerin dulu ini lagu-lagunya saya kasih kamu. Nah, hebatnya York itu dia cepet nangkepnya. Ya padahal kan alirannya York itu kan rocker. Ya. Cuman saya berikan kunci-kuncinya. Kamu tahu kan Bach gitu. Bach itu kalau kita mainin ya. Antara dia ada selipan diatoniknya juga kan, dia bilang gitu kan. Jadi kalau Bach itu pas selamat kita. Bach, Chopin, Presley, saya suruh dengerin dia. Seminggu kemudian saya datangin lagi, gimana udah, oke, yuk kita mulai, itulah. Jadi mulailah di situ. Begitu saya selesaikan, saya kasih ke Teguh Karya. Teguh Karya begitu dengar suaranya Chris, ini suara banci apa suara apa sih ini? Gitu kan. Bilang, Chris, Steve, ini suara masa depan. Hebat. Yang gua mau nih Ros, suara hari ini bukan. Akhirnya ditolak. Stres saya. Jadi ditolak sama Teguh Karya? Iya, ya harus nyanyi di film itu Brewery Peso 5. Iya, saya udah stres. Waduh, mana? Ya udahlah. Kalau tapi kan begitu, kelihatannya nggak cocok tuh ya lagu Badai Pasti Berlalu dinyanyikan Brewery. Untuk film katanya lebih bagus Brewery. Ya udah, saya ikutin dia kan saudaranya. Iya. Begitu saya dengerin Berlian mencah-mencah lagi dia. Berlian Utahuro. Iya. Ini suara apa? Sopran kan? Iya, sopran. Ini bukan opera Ros itu. Akhirnya saya marah. Ya udah, kalau begitu gini deh, kamu cari musisi yang lain. Saya mengundurkan diri. Dua-duanya gue tarik semua, gitu kan. Akhirnya Mas Slamet menengahi, gitu kan. Kemudian beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi. Dia tanya apa alasan lo? Saya kasih alasannya begini. Akhirnya Berlian diterima, maka jadilah itu musik Badai Pasti Berlalu. Dia lebih ke sofran ya pada saat itu ya. Ya memang saya pengen ada yang lain lah gitu ya. Kan bosan waktu saya dengar lagu-lagu film Indonesia tuh musiknya tuh selalu mendayu-dayu gitu terus ya. Dan saya ingin sesuatu yang lain. Dan kebetulan makanya saya nggak pernah mengaku diri saya sebagai musisi director gitu kan. Karena saya anggap kayak dukun tiban saya itu ya. Jadi saya nggak merasa seorang musik director. Saya cuma seneng aja dan saya gunakan dan begini. Ini nih, ini buat para seniman penting ya. Kenapa saya tidak pernah mengakui wah ini saya seniman pembuatan saya enggak. Setiap saya, walaupun saya tidak sehebat Bung Abraham ya soal beragama gitu ya. Itu kenyataan kan. Ini saya Mas Eros Jarot ini senior saya menitisan. Saya selalu, kalau apa saya minta. Bahasa Inggrisnya ya God use me. Tuhan gunakan saya untuk menyampaikan apa-apa yang terbaik yang pernah kau berikan kepada manusia gitu. Jadi saya tuh merasa kayak dukun tiban gitu ya. Enggak, saya tuh kok tiba-tiba terjadi. Saya umur saya masih 25-26 ya. Kayak merepial, contohnya mengering sudah bunga. Anak sekecil itu nggak mungkin kalau itu tidak dibisikkan dari langit ya nggak ya. Di malam kau tiup daunnya. Nah itu kan nggak mungkin saya. Jadi ada kayak semacam apa ya bisikan dari langit lah kasar saya. Makanya saya nggak pernah berani sombong. Karena saya takut sombong. Nanti kalau saya sombong ada malaikat bilang bener nih nggak tak kasih lagi ya, mati saya gitu. Makanya saya nggak berani. Makanya saya nggak pernah bilang nggak usah. Wah, saya pencipta Badai Pasti Berlalu. Saya hanya penyalur keindahan yang diberikan dari sana. Kalau saya ngomong ini seolah-olah merendahkan, enggak, emang rendah bos ya. Saya jadi kuat, saya film Junyatin kayak apa. Tanya yang ikut-ikut syuting sama saya. Setiap syuting saya minta suruh berdoa semuanya. Jadi buat saya itu apa ya? Karena saya cinta sama Tuhan gitu ya. Tuhan juga cinta sama saya. Saya minta apa aja dia dikasih. Ya, nggak mungkin lah ya. Saya nggak pernah jadi pimpinan redaksi. Tiba-tiba buat tabloid. Saya nggak pernah bikin film, tiba-tiba film kolosal. Nggak mungkin, saya tidak mungkin. Jadi pasti ada satu kekuatan ya yang mendorong saya. Itu yang saya percaya sampai hari ini. Makanya saya nggak berani
para kumpulan para musik director saya tuh minder. saya hanya dukun tiban. Dan dulu Mas Eros, tapi Yeah. kan saya perhatikan lagu-lagu yang hits yang dinyanyikan Mas Krise itu hampir sebagian besar ciptanya Mas Eros. Semuanya. Dan saya perhatikan liriknya itu romantis tapi tidak cengeng. Itu inspirasinya dari mana tuh Mas Eros? Ya? Ini yang jujur apa yang nggak jujur itu nggak tahu deh, susah juga ya. Kalau yang jujur itu rasanya nantilah di kesempatan lain. Oke. Tapi garis-garis ini aja. Nggak tahu, buat saya itu apa ya? Saya memang harus saya akuin dan saya harus nggak boleh bohong kan. Iya. Saya tuh nggak suka ngelihat yang nggak cantik gitu loh ya. Oh, Ya. jadi Mas Eros ini penggemar keindahan. Ya. Oke. Karena buat saya tuh itu the God creation yang luar biasa menurut saya ya, yang tak terkalahkan. Kan. Karya apapun nggak ada yang ngalahin itulah. Ya, jadinya makanya saya juga setuju bahwa Sang Maha Pencipta itu ya hanya ada satu gitu ya. Mau you can name it lah. Boleh Michelangelo kayak you name it. Pasti kalah lah gitu, nggak mungkin. Buat saya kecil. Itu yang saya lihat tuh. Jadi sentuhan-sentuhan itu ya. Contohnya begini deh. Saya nggak mungkin. Jadi dulu Mas Eros, berarti saya bisa simpulkan ini. Dalam setiap karya-karya lagu Mas Eros itu harus ada sentuhan spiritualnya ya. Ketika dia tercipta ya. Gini loh. Saya nggak bisa dipesan. Ya. Oke. Tapi kalau maunya saya dulu adalah I was deeply in love with someone itu kan. Dan itu saya masukkan ke sini ya. Jadi ke seluruh pembuluh darah saya, ke semua pori-pori saya, semuanya gitu. Saya penuhi dengan gairah itu ya. Jadi to adore, tuh, mengaguminya, merindukannya, menginginkannya, walaupun tidak harus memilikinya, gitu ya. Nah itu kan yang membuat kita apa ya? Kadang-kadang kan banyak orang-orang tidak pernah sensitif ya. Sekarang saya tanya lah Mas Abraham, pernah nggak merasakan keindahan belayan? Kadang-kadang kan enggak. Contohnya kan, coba deh kalau di malam hari, coba deh rasakan sendiri gitu sentuhan ini. Ini kita loh ya. Touch-nya ya. Bayangkan kalau kelembutan dari tangan seseorang yang begitu membuat kita ya bergairah. Kelembutan itu dirasakan. Kan kalau cuma cek-cek ini nggak ada artinya ya. Jadi kelembutan itu sentuhan itu tidak hanya fisik kan, sentuhan dan imajinasi. Makanya juga banyak yang bilang bahwa cinta yang berjarak itu kan, jarak itu ternyata tidak ada artinya. Kalau jarak hati ternyata lebih dekat kan gitu ya. Luar biasa nih makna cintanya Mas Eros. Makanya lahirlah karya-karya lagu yang luar biasa. Apa ya kalau kita lihat maknanya ya Mas Eros, kalau saya lihat lirik-liriknya. Oke, itu masalah lagu Mas Eros. Saya mau masuk sedikit masalah film. Ada lagi satu karya terbesar dari Mas Eros, film yang kolosal, monumental, yaitu Cut Nyadien. Ya. Ini kan Mas Eros sutradaranya nih. Pemerannya kalau nggak salah Christine Hakim ya. Saya sempat menonton film itu dan dia meraih 7 piala citra kalau nggak salah Mas Eros ya. Itu kenapa tiba-tiba Mas Eros punya pikiran tuh mau menciptakan film kolosal yang latar belakang sejarah perjuangan Cut Nyadien lawan perempuan dari Aceh. Itu gimana inspirasinya? Gini, saya kan kenal ibu-ibu menteri sepadunya semua saya kenal ya. Bahkan Putin sendiri saya kenal tuh ya. Saya itu kalau ngeliat ibu-ibu pejabat tuh ya, aku pusing gitu kan. Ini apa sih yang diomongin gini terus gitu. Kemudian ibu-ibu juga tuh yang ya pada pamer inilah tasnya, apanya gitu yang diomongin segitu aja. Waktu itu saya pulang dari Jerman itu kan sudah lama di dalam otak saya itu ya. Andaikan perempuan Indonesia diberdayakan, ya, kemampuan produktivitasnya, intelektualitasnya, bangsa ini pasti hebat, pasti kuat. Tapi kalau perempuan menjadi subordinat male chauvinisme gitu kan, ya bangsa ini jadi lemah gitu kan. Tapi kalau perempuannya bangkit, nah saya lihat siapa nih perempuan jadi four figure-nya tuh ya. Yang saya cari-cari, saya pelajari sejarah ternyata Cut Nyadien ya. Buat saya wah ini orang nih kalau semua orang Indonesia perempuan Indonesia nih seperti dia
pasti Indonesia pasti sangat maju. Jangan cuma jadi konco wingking gitu ya. Jangan cuma jadi subordinat. Contohnya kan dulu ada yang namanya apa sih, Dharma Wanita ya? Iya, Dharma Wanita di zaman Orde Baru. Jadi pendamping perempuan gitu. Buat saya tidak tepat. Jadi mitra dan kalau perlu pemimpin gitu. Saya ada namanya jenderal, dulu jenderal kita namanya Malahayati juga tuh ya. Itu wanita pertama tuh, jenderal pertama loh tuh ya. Nah, kenapa sih kita nggak ikuti jejak dia? Saya pelajari selama bertahun-tahun. Saya jatuh cinta sama figur ini. Cut Nyadien. Ya, perempuan tangguh ya. Ya. Saya sampai waktu saya itu sampai bagaimana dia berbisik, bagaimana dia menyisir, bagaimana dia mungkin ya lagi duduk sama suami, bagaimana dia ngentut pun saya rasa tuh kayak apa sih baunya. Jadi itu dipelajari ya? Ya. Jadi kalau if you are fall in love with someone, itu kan nggak bisa lewat begitu aja. Semuanya sampai detailnya, sampai bau keleknya kayak apa. Jadi risetnya berapa lama Mas Eros? Hampir 2 tahun. Baru buat film itu ya? Ya, jadi apa ya? Jadi saya mencoba membuat itu sebetulnya untuk membangunkan ya. Nah, dan situ juga sekaligus saya bisa mengkritisi. Waktu itu kan kritik tuh nggak boleh langsung ya. Makanya di film itu kalau lihat kan ada kenapa sih Forneman itu ya, kan itu muncul terus, itu kan penggambaran kekejian kolonialisme. Terus kemudian ada si Agam, itu saksi hidup sebagai anak-anak, bagaimana hubungan Cut Nyadien sama ini, sama Teguh Umar ya, bahwa dia seorang pemimpin, dia bisa memimpin. Kalau dia bisa, pasti perempuan lain juga bisa. Makanya saya dampingin Megawati, harapan saya, dia bisa seperti Cut Nyadien. Jadi harapannya pada saat itu Mas Eros waktu terjun dalam dunia politik bahwa Megawati bisa menjelma seperti Cut Nyadien. Iya, karena makanya waktu saya diminta sama Mas Guntur ya, saya lagi enak-enak tuh, jadi ke Pemret tuh kan wah tuh, tabloidnya lagi on-onnya tuh kan lagi. Ros, pokoknya kamu tahu kan, lu kan tahu si Adis Mbak Mega panggilnya Adis. Jadi Adis ini panggilan Mega waktu dulu ya? Lo dampingin, lo kok Mas? Kok gue bilang gitu kan ya? Ya udah pokoknya lu yang harus dampingin. Mas kan banyak teman-teman di DPR kan bisa yang lain tuh. Enggak pokoknya lu jangan banyakin deh, ini tugas lo gitu. Jadi Mas Guntur itu menelpon Mas Eros ya untuk mementori ya kata Megawati untuk terjun dalam dunia politik. Terlalu sok-sok ada bilang mentorinnya. Tapi gini, mendampingi memang Mbak Mega itu kan tidak terlalu kan ibu rumah tangga kan dulu kan? Iya, sort of ya kan. Karena kan kalau saya bilang gitu nanti banyak yang marah ya kan. Jadi saya memang sering dampingi Mas Guntur. Waktu 75, waktu Mas Guntur bikin statement keluarga Bung Karno tidak kemana-mana dan mana, kan saya yang dampingin dia untuk bikin ketikannya gitu ya. Waktu tahun 70-an itu ya? Ya, jadi saya udah biasa sama Mas Guntur dan Mas Guntur percaya sekali ke saya gitu soal masalah ajaran bapaknya gitu ya. Berarti Mas Eros ini dengan keluarga Bung Karno punya hubungan emosional ya? Ya. Jadi ya sudahlah. Saya terpaksa, ya udah saya terima. Makanya saya datang ke Mas Taufik dan saya agak keras itu waktu itu, tegas itu ya. Oke, tapi begini ya persyaratannya gitu. Waktu itu di keluarga Bung Karno, tahulah mereka semua kan, nanti Mas Guntur kamu udah dengar itu ya. Pasti Mas kan, Guntur dengar. Ya semuanya lah, ada Sukma juga ada kan dengar kan ya. Jadi kalau saya di sana itu kalau Fuad, pokoknya Rahma lagi nggak tune in sama Mbak Mega gitu atau sama Guntur, pasti saya yang turun diminta sama Fuad itu kan. Itu kau itulah kakak kamu itu gitu kan kayak gitu. Sama Guntur, guru juga gitu ya. Jadi saya memang di keluarga itu, karena kan putri Bung Karno dan putra Bung Karno itu tidak seperti saya, sangat gimana gitu ya. Mereka tuh Rama sama Mega kan tidak terlalu tune in gitu ya. Jadi saya ada perbedaan-perbedaan pendapat. Iya. Bahkan waktu saya dampingin Mega juga Rama, lo ngapain sih lo di situ? Jadi ya begitulah ya. Artinya yang memang dinamika dalam keluarganya tinggi ya? Tinggi, sangat tinggi. Jadi saya dampingin Mega, ya saya mulai dari kasarnya apa ya, kerja ABCD kepartaian. Kan saya tahun 82, 81 lah ya, 82. Saya sudah ditugaskan oleh Pak
Ruslan Abdul Ghani gitu kan, untuk membangun PDIP yang visioner gitu ya. Maka saya memperkuat Litbang. Saya di Litbang, saya yang paling muda dulu ya. Di Litbangnya PDIP ya? Ya, teman saya paling rajin gitu ya. Sehingga banyak hal yang saya kerjakan sampai mempersiapkan Kongres PDI ketiga. Itu tahun 84 kalau nggak salah ya. Pada saat Mega terpilih? Belum kan, itu belum. kan 93. Ini baru 84. Saya tuh sudah mengepalai komisi politik Kongres PDI. Sebelum Mega masuk ke PDIP? Belum. Jadi Mas Eros duluan ya? Iya. Nah itu pun karena pada masuk situ pun udah saya di Mas Guntur juga diledekin terus ya sama si Rahma. Lo ngapain sih Ros, kayak nggak ada kerjaan aja? Itu kan partainya Orde Baru gitu kan. Oh paham, jadi Mas Eros diejekin sama keluarga Soekarno karena dianggap PDI zaman Orde Baru itu adalah PDI bentukan Orde Baru, bentukan Soeharto. Sedangkan saya selalu sama Cak Ruslan ya. Udahlah kamu tuh ini deh, ya. Kalau kamu nanti meninggalkan habis Mas, seperti saya dulu katanya. Saya dituduh macam-macam karena saya ikuti P4 itu ya, PP7 kalau nggak salah dia katanya. Saya nggak apa-apa, tapi Rosnya aku nggak gitu. Marahisme itu habis, hilang. Jadi kamu udah, yang penting kamu juga tahu ya udah. Nah saya kebetulan sama Pak. Jadi berarti Mas Eros diharapkan ini melestarikan ajaran Marhainisme. Tapi dalam versi saya loh. Saya kan nggak mau versi yang letterlock itu enggak. Bagi saya kan, saya sampai hari ini. Ini bilangnya, seluruh teman-teman orang Banteng yang dengerin saya nih ya. Kan sekarang tuh banyak. Bung Karno mengatakan ya di pidato di PBB, to build the world new, begini, hafalan semua. Ya, saya hanya bilang, saya tidak mau merumuskan karena saya ditugaskan 3 minggu itu merumuskan Marxisme dengan orang-orang jauh lebih tua dari saya. Masa kesimpulannya selama 3 minggu kurang lebih ya, Marxisme adalah apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang dilakukan oleh Soekarno sebagai filsuf, sebagai kepala negara, sebagai politisi, sebagai budayawan. Ya itulah Marxisme. Loh pusing itu saya bilang. Akhirnya saya melakukan pemberontakan. Ya. Saya bilang tidak bisa. Saya bikin itu. Saya tidak mau merumuskan. Saya ambil substansinya. Karena berdasarkan substansi ini bisa diterjemahkan apa yang Rasulullah bilang reshaping, ya, kan? Karena harus gitu ya. Jadi tidak bisa cuma diterlak dimakan itu. Saya rumusan saya tentang Marxisme sederhana, ya. Ini orang-orang banyak sehingga akhirnya dibilang kok Marxis lah macam-macam. Bung Karno ngajarin ke bangsanya satu. Semuanya bertumbuh satu kata, merdeka ya. Jadi kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan. Nah, tolong nih teman-teman para Banteng seluruh Indonesia nih, juga teman-teman PDIP, bacalah kalian dari Indonesia Menggugat sampai Nawaksara. Lalu mau debat sama saya silakan. Ajaran Bung Karno hanya mengajarkan 3 yang terpenting itu. Apa itu kemerdekaan? Bagaimana hidup merdeka? Dan kalau kau sudah merdeka, merdekakanlah yang lain yang belum merdeka. Itu ajaran Bung Karno. Tapi ini yang dipejang cuma gambarnya aja kalau mau pemilu, gitu. Jualan Bung Karno gitu kan. Terus disalahpahami seolah-olah Marxisme itu hanya miliknya kaum Banteng. Makanya kan tidak berkembang. Karena sebetulnya Marxisme itu ajaran para pendiri republik ya, untuk bangsa Indonesia, bukan untuk PNI semata, bukan untuk PDIP semata. Ingat tuh ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa malah sering aneh, dia bukan kaum Marhain, loh. Saya bilang kaum Marhain itu harus diperkecil. Kalau bisa dienolkan. Yang harus tumbuhlah kaum Marhainis. Kaum Marhainis yang udah hidup merdeka, yang bisa memerdekakan. Tapi kalau kaum Marhain itu yang belum merdeka, gimana kalau belum memerdekakan? Makanya kesalahan strateginya mungkin ya di PDIP ini ya. Karena dia memelihara kaum Marhain. Lah kalau Marhain kapan dia naik pangkatnya jadi kaum Marhainis? Nah, kayak gitu ya. Nah itu pun diklaim seolah-olah Marxisme itu, wah ini
hanya yang label kaum Marhaenis itu hanya orang-orang yang punya tanduk. Itu enggak. Saya bilang, makanya tanya itu Hatta Rajasa gitu. Saya bilang, tak, nggak bisa gini. Ya, salah loh. Marhaenisme itu bukan sama Pak Amin Rais. Saya tanya, ya nggak Pak Amin waktu itu pidato saya tentang nggak ada itu. Marhaenisme itu udah begitu gitu kan ya. Jadi kenapa saya mau mendampingi? Saya ingin sekali ya ajaran Bung Karno tidak disalahpahami. Seolah-olah dengan kotasi-kotasinya aja itu ya. Itu kan kalau dia tuh pidatonya diceplik-ceplik gitu ya. Dulu ya. Manifesto Politek itu begini, Manipul Usdek itu begini. Ya salam. Ini udah artificial intelligence. Tapi dengan yang namanya penyimpulan saya, ya yang garis besarnya tadi ya, intisarinya, kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan. Sampai Indonesia, sampai kapanpun itu bisa diterapkan, bisa menjadi pijakan untuk program kerja negara, program juga sebuah partai, dan seterusnya. Ya, waktu saya juga, kenapa saya menentang Mbak Mega kok seperti cuan milik PDIP? Waktu saya dampingin dia, ini mereka dengar kok ya. Saya ingin dia jadi ibunya bangsa Indonesia. Jadi ibu negara ya, ibu bangsa. Itu yang Mas Eros mau ya? Itu. Ya cuman ya nggak tahu lah. Sekarang gini lah, kenapa kita lihat sekarang, kenapa? Kenapa sekarang kok kalau betul-betul kita tahu ajaran itu, tidak mungkin tuh undang-undang yang pro kapitalis yang luar biasa menekan rakyat ini ya, pemiskinan bangsa ini, perampasan hak-hak hak rakyat dan kekayaan bangsa ini lewat undang-undang loh ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau dia tak paham ajaran Bung Karno gitu loh. Karena nggak paham ya saya maafkan. Mau diapain ya toh? Orang nggak ngerti, tapi bagaimana kalian bisa memerdekakan kalau kalian sendiri belum merdeka? Ya kan gitu ya. Kenapa sekarang kekayaan negara kita, kan negara ini dimiskinkan loh oleh Jokowi itu 10 tahun loh, jangan salah loh, kaum Banteng itu 10 tahun loh memimpin dia. Kenapa justru pemiskinan itu terjadi? Nah karena nggak paham ajaran Bung Karno gitu loh. Bahwa saya New Karno silakan. New Karno itu namanya orang Jawa ya. Weh, bukan Pak Bung Karno tapi kamu tuh New Karno. New Karno tuh belaga-belaga ngerti gitu. Jadi pseudo Marhaenis gitu. Jadi kalau kita lihat netizen, Mas Eros ini paham betul tentang ajaran Bung Karno ya, Marhaenisme. Mas Eros itu kan Mas Guntur tuh yang meminta langsung kepada Mas Eros Jarot untuk menuntun lah ya, mendampingi lah, saya pakai istilah menuntun, mendampingi Ibu Mega masuk ke dalam dunia politik, yaitu PDIP. Apakah kalau bukan Mas Guntur yang minta Mas Eros kemungkinan besar tidak melakukan? Ya buat saya kan gini loh, sebetulnya apa ya, jangan juga orang tuh karena sentimen gimana gitu ya. Buat saya peran Mas Taufik itu cukup signifikan juga ya. Bahwasanya berbeda arah sama saya itu lain soal. Tapi dia yang menarik Mbak Mega juga ya. Saya tuh lebih dekat sama Mas Taufik kalau soal ginian gitu ya. Nah, jadi berarti waktu Mas Eros menuntun Mbak Mega di dunia politik itu selalu berkoordinasi dengan Mas Taufik ya? Loh, saya pertama kali kok yang datang nanyain dia. Mas, saya begini tapi begini ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya Mas Taufik itu deket. Cuman kemudian ada faktor A, B, C, D itu yang dikembangkan macam-macam itu kan. Sehingga akhirnya ya begitu, memang senang orang melihat saya jauh dari mereka tuh banyak yang suka. Karena waktu saya memimpin di situ, sudah ada Laksamana, tanyalah semua itu ya. Bisa nggak itu BUMN diacak-acak? Nggak ada. Pasti saya usir. Bahkan saya pernah ada yang mungkin sekarang udah jadi presiden ya. Saya bilang, kontrak lo gue udah sobek gitu ya, dan saya keras waktu itu, dan sampai hari ini bisa tanya Megawati lah, apa yang pernah saya ambil, kasarnya 1 juta aja, tanya lah ya, dan ingat rumah saya masih sama lo ya, rumah saya masih yang sama, saya tidak pindah kemana-mana, gitu. Dan saya juga sampai hari ini mobil saya ya cuman itu aja, dan saya tidak macam-macam.
Tapi sebaliknya saya lihat ini kekayaan si ini, boh, triliunan dari mana nih anak gitu. Ini kan nggak benar itu ya. Bagaimana kamu mensejahterakan rakyatmu kalau kamu sendiri masih belum selesai sama dirimu gitu ya. Kurang lagi, nanti nggak akan kurang-kurangnya. Tapi kalau seorang yang memahami ajaran Bung Karno, ya Bung Karno bukan yang sempurna ya. Kalau dia sebagai bapak saya nggak akan ikutin, tapi sebagai bapak bangsa saya ikutin. Sebagai dia pengagum wanita dengan caranya, itu saya juga pengagum, tapi bukan dengan cara dia gitu ya. Mas Eros pengagum keindahan. Ya apapun, ya kan seniman begitu mengagumi keindahan. Nggak bohong lah ya. Saya melihat cewek yang indah gitu ya, wow gitu kan ya. Manusiawi ya. Nah, kalau Bung Karno langsung, nah saya lebih dekat sama Mas Guntur soal itunya. Kalau Bung Karno langsung memiliki, langsung, berapa 9 atau berapa tuh ya? Saya 2 aja ketakut itu ya. Jadi ya itu beda. Tapi kalau sebagai pemikir, saya kagum. Oke, jadi saya lihat pemikiran integritas Mas Eros ini yang banyak mengkritik tentang perilaku politik para politisi yang kemaruk, yang tidak berintegritas, yang tidak memikirkan rakyat, hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Itu siapa yang memberi inspirasi, edukasi sekuat itu, Mas Eros? Karena saya lihat di buku ini, sorry ya Mas Eros kalau saya salah, tolong diluruskan. Kelihatannya mertua Mas Eros banyak memberikan pencerahan tentang apa itu integritas, ya, apa itu karakter yang kokoh. Kalau buat saya tuh, dia tuh nggak pernah bilang dia seorang Marhanes loh. Ya, dia tuh wakil gubernur Lemhanas, dubes juga. Saya di tempat tidurnya saya buat nyenangin mertua, saya taruhlah AC. Di luar negeri kan saya yang nempatin rumahnya. Waktu pulang, dia tidur, dia lihat ada AC. Siapa yang masang AC? Oh, jadi Mas Eros pasangkan AC mertuanya? Di kamar mertua itu kan saya pakai karena dia lagi ke luar negeri. Di Tengumar. Tumor paling kecil gitu ya. Udah pasang AC. Siapa yang masang? Saya, Pak. Kamu ngakunya pejuang kerakyatan, gimana kamu merasakan penderitaan rakyatmu? Kalau kamu tidur di sini enak, lihat rakyat itu tidur. Kalau kamu pergi dong ke kampung-kampung tuh, kalau ke bawah jembatan itu kamu lihat tuh gimana mereka tidur. Bagaimana kamu bisa merasakan penderitaan mereka kalau kamu hidup seperti gini? Udah kayak kaum hedonis saja gitu. Waduh, stres saya. Sampai hari ini saya baru mengenal seseorang di wilayah pemikiran. Dia seorang Marxian menurut saya. Tapi bukan komunis, gitu kan. Sebagai analisis dan ilmu ya yang sejati. Saya kan kenal semua rata-ratanya. Om Subadyo itu yang ketua PSI ya. Itu di akhirnya apa? Di akhir ceritanya kan sama saya. Wah, jadi kayak gitulah gitu. Ziarah sama-sama gitu. Terus ya Pak Swasti Soeharto itu ketua Murba. Di akhir hayatnya di atas menyepi sendiri ya. Banyaklah. Di akhir hayatnya itu harus jadi kaum agamis yang luar biasa gitu. Mertua saya dia tetap seorang Marxian yang konsisten pada pemikirannya dan saya hargai. Kita berbeda dalam melihat. Dia bilang saya percaya akan kekuatan besar. Kamu namanya Tuhan dan saya percaya itu. Tapi ya buat saya tetap percaya pada hal yang apa yang kamu pikirkan itulah yang sebenarnya kamu sesungguhnya gitu. Oke, jadi berarti mertua Mas Eros ini banyak memberikan inspirasi tentang politik ya? Politik yang humanis, kira-kira gitu ya? Dia sangat humanis. Makanya saya sebenarnya belajar politik itu oleh para sesepuh gitu ya. Kayak sama Cak Ruslan tuh jauh bener umurnya saya. Om Subadyo itu pendiri PSI, Sujatmoko itu orang pemikir, Sitorang, Ayub Jabar itu ketua Lekra gitu, terus Hendra itu pelukis itu waktu dia di penjara, saya tuh yang jualin lukisan dia untuk hidupnya gitu ya. Dan banyak buat saya tuh kenapa sih orang berbeda pemikiran dan aliran harus bermusuhan itu seperti binatang rebutan apa gitu ya. Sehingga saya nggak mengerti, contohnya kayak gini, si Bambang Tri itu anaknya Pak Harto loh, saya sahabat kok. Sangat deket itu kan. Dan walaupun sampai beda ideologi ya. Iya. Dan sampai hari ini sama Titi juga, ya alhamdulillah dia bilang,
aduh ibu negara sekarang gitu ya. Hubungan kita kan ngapain gitu ya, hanya berbeda terus jadi musuhan. Dan itu kan tidak bagus buat anak-anak negeri ini ya. Kita harus memberi contoh malahan. Makanya saya juga nggak ngerti nih. Saya mencoba mendamaikan Pak Mega sama Pak Bambang Yudhoyono itu susah banget. Ya walaupun Mas Bambang juga, ya Mas Bambang tahulah apa yang saya omongin ya. Pak Bambang Yudhoyono juga banyak hal yang saya pikir bisa saya koreksi. Gitu kan ya. Bahwasanya apa yang kita bicarakan dan apa yang kau lakukan itu kan satu hal yang bisa saya catat semua ya. SBY ya. Nah, jadi maksud saya tuh ingin kenapa saya merindukan ya satu kebangkitan kesadaran kebudayaan ya. Orang kembali ke hitohnya sebagai manusia ya. Yang saya coba lihat, saya tuh paling suka yang lihat orang mati. Ya, ternyata nggak bawa apa-apa. Bahkan kepada Antoni Salim pernah saya ngomong, lo tau gak, yang lo bawa itu cuma kalau tuh rumah-rumahan tuh, Cina-Cina tuh bawa rumah-rumahan. Uang kertas yang lo bawa itu uang kertas, belum tuh laku di sana, saya bilang gitu kan. Jadi banyak hal yang saya ketuk hati ya. Saya kan agak kenal semua tuh orang kayak di negeri ini. Gitu. Saya tahu kok mereka tuh, saya kenal. Prabowo Pangestu kayak siapa, you name it lah. Terus apa? Usman Danamon tuh tahu semua kok. Saya merindukan mereka gitu. Sudah dong. Kurang apa lagi yang sudah diberikan oleh negeri ini? Kembalikanlah ke negeri dengan baik ya. Nah contohnya juga kenapa saya sekarang, saya lihat si Purbaya lumayan nih ya. Paling nggak dia udah berani begitu. Jangan lihat dulu hasilnya. Yang penting ada kemauan politiknya dulu lah. Ya bahwa saya nanti dia nggak berhasil itu lain soal. Tapi paling tidak, bayangin sampai bertahun-tahun kita nggak tahu ya. Apa sih alasannya? Contohnya kan saya sering dibilang kalau gini saya marah. Nggak sampai marah-marah, nggak. Saya contohnya boleh dong saya sebagai sahabat. Karena Sri Mulyani juga, ya nggak Sri. Karena saya juga yang merekrut ya. Waktu dia masih di LPP apa tuh di UI itu ya. Saya bilang, alasan kamu apa kamu berikan ke dia? Integritas apa dia terhadap negeri ini? Sampai diberikan akses untuk mengeruk kekayaan negeri ini ya. Begitu besar. Kan saya pertanyakan itu. Kepada Pak Jokowi juga sama sebetulnya. Nggak ada hubungannya dengan marah. Tapi kesadaran kita yang memahami berdirinya Republik ini. Gitu kan ya. Maksud saya jadi, kayak di buku ini juga, kenapa tidak semata-mata hanya masalah politik? Buat saya itu kan politik itu kan hanya cara, bukan tujuan. Cara ya? Iya dong. Hanya media ya? Iya. Tapi ideologi yang mendasarnya itulah yang menjadi koridor yang sesungguhnya. Agar supaya orang berpolitik secara humanis ya? Jangan bicara kerakyatan. Nah sekarang kenapa jadi kering? Karena seolah-olah hidupnya politik aja, padahal ada the beauty of the flowers, indahnya bunga di pagi hari, melihat bagaimana serlembayung yang begitu indah. Ini Mas Eros benaran nih, kalau sudah bicara tentang lembayung, tentang bagaimana indah, contohnya, pernah nggak kalian berdialog dengan air yang mengalir, gemericik air mengalir, pernah nggak berdialog dengan pepohonan bambu yang saling bergesekan, pernah nggak gitu? Nggak pernah, karena pikirannya duit, urusan politik kan gitu, jadi kering bangsa ini. Akhirnya kering ya? Kering. Jadi tidak bermakna Mas ya? Makanya saya pikir, ayolah, Fadlizon, kamu juga itu ya. Ayolah, gunakan bahasa-bahasa cinta itu, bahasa-bahasa alam yang membesarkanmu gitu kan. Kok sekarang itu baca aja seolah-olah bahasa keputusan semua, ya kan? Nah ini kan miskin jadinya, makanya saya menulis buku ini juga baru mau sekarang, karena banyak hal yang memang saya tidak bisa bicarakan secara terbuka ya. Karena contohnya bagaimana saya di Ciganjur ya, saya itu sangat berperan, gitu kan. Pada saat bagaimana desain reformasi, kalau ada Mbak Mega, ada Gus Dur, ada Mbak Mega, pasti ada saya I do the talk, ya kan. Mendampingi Ibu Mega ya? Ya, I do the talking, gitu kan. Jadi sedih gitu ya, ngelihat kok kayak begini, apalagi ngelihat kok seperti ini sih gitu ya. Sehingga contohnya, tolong dibaca ya, kenapa menjadi politisi tidak semudah kayak begitu.
saya lalui dengan liku-liku yang macam-macam ya. Belajar ini melalui itu. Bagaimana Jangan dulu Mas Eros. Mas Eros kan ini saksi sejarah, bahkan pelaku ya. Ketika peralihan rejim dari Orde Baru ke rejim reformasi yang pada saat itu tokohnya Gus Dur, Amin Rais, Ibu Megawati, dan Sri Sultan. Dan Mas Eros selalu mendampingi Mega. Kecewa nggak Mas Eros melihat keadaan sekarang ini? Ya, kalau tidak kecewa berarti saya udah sakit. Oke. Gitu. Kalau saya kecewa berarti saya masih sehat. Masih waras. Tapi kalau saya marah-marah, nah saya juga sakit. Gitu. Jadi buat saya, yang saya lakukan satu ya. Kayak kemarin saya bilang kan sama si Antoni Budiawan ya. Udahlah. Oke, kita kritisi boleh. Saya juga nggak minta kamu solusi. Tapi paling enggak, ayolah kita kasih kepercayaan sampai kita bantu gitu ya. Kita kan pengen dong lihat Indonesia ya gimana ya. Ya masa kayak gini sih gitu loh. Karena saya waktu reformasi itu saya bayangkan Indonesia tuh kayak contohnya pidatonya Martin Luther King ya. I have a dream gitu kan. Saya punya mimpi. Mimpi saya tuh nggak seperti ini loh. Ini kan saya kayak pengen lihat film yang 12 kayak film sinetron juga sinetron kelas bebek gitu ya. Gila kan. Ya sedangkan saya pengen yang lihat sebuah film Indonesia yang luar biasa. Sebetulnya saya nggak gimana ya, bukan saya nyombongkan diri. Anda kan mau bertahan ya tidak korupsi. Tapi saya tidak pernah merusak negara ini dengan mengambil uang negara. Saya bertugas cukup ya di apa. Waktu tanya ada Silaksa masih hidup orangnya ya. Saya dampingin dia untuk ngawasin BPPN. Ada nggak yang saya ambil? Rp1 juta aja deh, ada nggak gitu kan? Padahal yang berkeluaran itu ratus triliun loh ya. Kenapa kalau saya bisa kalian nggak bisa? Ya, anak yang biasanya datang ke rumah saya itu kalau pulang minta transport untuk bus. Sekarang udah kayak begitu. Dari mana? Kamu tuh usahanya apa gitu? Contohnya ini anak umur berapa tahun punya sekian puluh miliar. Saya 10 miliar aja udah bayanginnya itu susah ya. Jadi jujurlah gitu ya. Kalian itu siapa kan saya tahu semua gitu kan. Kayak Mbak Mega juga saya tahu kok kekayaannya berapa gitu ya. Jadi jangan membohongi saya gitu kan. Juga si ini saya tahu kok gitu kan. Saya tahu juga, saya kenal juga tuh orang-orang kaya karena aku kenal semua. Jadi ya jujurlah Bang gitu. Saya tidak marah-marah, cuman saya mengajak ayolah kita mulai kita bangun kembali tanpa harus ya menyalahkan ini itu, ya kan? Dan sudahlah, makanya saya bilang si Pratekno segala gitu. Ayo ngomong yuk. Nah, Luhut juga nih ya. Apa yang kau omongkan ke aku? Janji kamu apa, ya kan? Terus saya lihat sekarang kok bermasalah gini, stres saya. Kok bisa sih orang keluar tidak bermasalah gitu? Jadi kan yang saya karena saksinya. Nah, tapi kesaksian ini kan saya tidak untuk memojokkan siapa-siapa. Paling nggak saya mencoba menceritakan apa adanya. Makasih Mas Eros, luar biasa. Mas Eros mengajarkan kita tentang politik yang jujur, politik yang humanis, politik yang tidak berbohong. Mudah-mudahan apa yang Mas Eros sampaikan ini bisa mencerahkan semua orang. Harapan saya begitu. Bisa mengedukasi sekaligus menuntun semua orang yang Mas Eros. Saya nggak mau ngajarin loh, cuman menuntun agar mereka bisa melihat jalan yang sebenarnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.